Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat MUI TV. Kita kembali bersama rubrik Ngopi, ngobrolan pagi. Kali ini kita hadirkan caleg dari Partai Umat. Dari Partai Umat Dapil 2 Bekasi Utara Medan Satria. Nomor urut 3. Bapak RM Ali Ramdan Bastian STMM. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Kalau Arab bilang bi khair. Ini saya lihat namanya RM apa ini? Ini banyak orang yang salah mengartikan. Iya. RM disangkanya Raden Mas. Tidak sepenuhnya salah. Itu kan dari Jawa. Saya Bapak dari Palembang. Oh, Palembang. Ada kerajaan kan di sana Sriwijaya. Sampai sekarang sih masih ada yang menggunakan terah-terah kebangsaannya, kebangsawanannya. Jadi RM-nya itu bukan Raden Mas, tapi Raden Muhammad. Oh, Raden Muhammad. Ini sudah nama dari keluarga ya, terpaksa saya pakai, bukan terpaksa, memang harus saya pakai gitu. Iya. Karena memang di aktinya begitu, Pak. Iya. Gitu ya. Jadi Raden Muhammad Ali Ramdan Bastian. Iya, ini Bapak Partai Umat Dapil 2 nomor urut 3 ya, Pak ya? 3, Pak. Kalau nomor 1-2-nya siapa ini? Nomor 1 Bendahara Kota Bekasi, Pak Laksmono. Pak Laksmono. Nomor 2? Bu Rahmawati. Oh iya. Dan saya kebetulan pengurus di pusat juga dan diminta untuk mencaleg di Kota Bekasi. Kenapa nggak minta pusat? Secara mental dan kesiapan yang lainnya belum siap. Belum siap. Pemanasan dulu lah. Mudah-mudahan di sini kita ada rezekinya. Baru pertama berarti ini? Baru pertama, jadi baru kita brojol. Kenapa berminat sama Partai Umat? Partai Umat ini kan adalah dia partai baru. Partai sangat baru tetapi punya visi dan misi yang luar biasa. Iya. Tagline-nya lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Iya. Itu sangat menarik karena saat ini kondisi secara global sepertinya kita baik-baik saja. Sepertinya, namun saya pikir ada hal-hal yang memang harus kita benahi, terutama di masalah keadilan yang belum terlalu merata dari semua lini. Iya. Hukum masih tumpul ke bawah, tajam ke atas. Kebalik ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas, maaf. Iya. Itu realita satu. Tapi saya tidak membahas itu. Intinya bagaimana saya bisa berkiprah di masyarakat, memberikan manfaat untuk umat banyak, dan bisa memberi kebaikan untuk semua orang. Jadi khairunas anfa'uhum binas. Jadi sebaik-baik manusia adalah memberikan kebaikan buat orang banyak. Iya. Seperti itu. Sebagai partai umat, partai baru, rasanya berat-berat untuk maju melangkah ini. Perjuangan tidak ada yang ringan, selalu berat dan berdarah-darah. Oh gitu. Rasul pun yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dengan mudah mensiarkan agama Islam di muka dunia ini. Butuh waktu 23 tahun untuk berdakwah dan bersyiar. Dengan berdarah-darah pula, dengan perang pula, mengorbankan jiwa, harta dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu Partai Umat adalah jembatan saya untuk mensiarkan dakwah Rasulullah melalui implementasi manfaat untuk orang banyak. Apa pandangan Bapak tentang perpolitikan di Kota Bekasi saat ini? Bekasi dan secara keseluruhan Indonesia itu sangat dinamis dengan banyaknya partai. Yeah. Namun kita harus perbaiki dengan cara berkampanye dengan yang sangat santun dan berkampanye dengan yang sangat bersih. Santun mungkin sudah, bersihnya ini yang masih abu-abu. Iya. Itu yang fakta yang tidak bisa kita. Artinya tidak bersih dong. Saya kalau boleh saya katakan iya, yang belum terlalu bersih. Yang bersih yang bagaimana maksudnya ini, Bang Ramdan? Kita kalau yang mau bersih ya adu argumen, adu gagasan, adu ide, adu kreativitas yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat banyak. Namun saat ini tanda kutip siapa yang punya kekuasaan dan kekuatan itu yang kemungkinan bisa untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Itu realita. Jadi kita sebagai pendatang newcomer dengan infrastruktur teknis maupun non teknis yang masih sangat-sangat dibandingkan yang lain terbatas ya. Kita memang agak berat untuk bisa melawan atau bersaing di kompetisi perpolitikan Indonesia. Tetapi kita niatnya nggak itu, berjuang dulu. Oke. Karena manusia diwajibkan berikhtiar, lalu tawakal. Semua adalah qadarullah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, tidak mungkin. Yang penting berjuang, berusaha
masalah hasil bukan urusan kita. Tadi Bang Ali Ramdan bilang tidak bersih. Tidak bersih yang bagaimana? Ya tidak bersih kan jelas. Money politik sangat dilarang. Oke. Nah, dan memang udah ada aturan di KPU tidak boleh ada money politik. Namun aktual di lapangan Selalu ada. pasti dari caleg A atau B dan seterusnya, ada yang 100.000, ada yang bahkan sangat mengagetkan saya. Asisten rumah tangga di tempat saya mengatakan di kampungnya beliau, kebetulan saya perumahan sebelahnya kampung dan ada asisten rumah tangga kita dari kampung itu. Iya. Ada yang bahasa nih di lapangan ngebom sampai 500.000. Padahal masih lama untuk ke tahap Sudah ngebom dari kemarin. 500.000. Itu kan cerita. Waduh. Saya ngobrol ke istri, Bu. Kita dapat 500.000. Tetangga di kampung nanya, Bapak kapan ngebom? Terus apa kata tetangga berapa? Saya bilang, wah saya nggak ada bom-boman. Saya bilang. Saya ya mau coba untuk memberikan gagasan, memberikan akhlak yang memang dicontohkan Rasulullah, dan memang kita tidak untuk menjadi seperti follower seperti mereka dengan cara seperti itu. Karena kalau kita ngikuti seperti itu, sama aja kejahatan kita dukung. Kenapa saya bilang kejahatan? Ya karena memang sudah dilarang oleh aturan. Terus langkah apa yang Bapak lakukan dalam pencalekan ini? Ya kita coba untuk secara persuasif ke masyarakat, memberikan informasi saran dan gagasan kita ke masyarakat. Di mana satu hal yang terpenting bagi yang diinginkan masyarakat adalah adanya perubahan. Apa itu yang dimaksud perubahan di Bekasi saat ini? Mereka mengharapkan bagaimana mereka dengan mudah bisa untuk mendapatkan pekerjaan. Karena saat ini yang saya rasakan dan saya dengarkan dari masyarakat di lapangan adalah lapangan pekerjaan yang saat ini sulit untuk didapat. Itu tidak terbantahkan. Ya, sahabat MUI TV, lapangan pekerjaan yang sulit didapatkan sekarang ini menjadi cita-cita utama dari Bang Ali Ramdan. Betul. Kita ngopi dulu sebentar. Kopi Ayo. dulu, mumpung masih hangat. Masih hangat. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau kata orang Barat, orang Arab, isyrab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedikit Bang Jul, Iya. mohon dikoreksi, namun kurang lebih saya lihat data di Bekasi atau Kota Bekasi, itu kurang lebih 16.500 jumlah penganggur. 16.500. Kurang lebih ya, kurang lebih. Hampir 17.000 lah kira-kira. Dengan jumlah pabrik yang lumayan banyak. Memang sih dibandingkan kabupaten kita kalah. Kalah jauh. Kabupaten ada 11.000 pabrik, Bekasi mungkin 30%-nya lah kurang lebih. Namun kan juga banyak juga. Ironinya memang pengangguran di Kota Bekasi ini yang penyangga antara Bekasi dengan ibu kota Jakarta, penganggurannya lumayan besar. Kalau kita lihat daerah lain sih kita nggak usah bandingkan, karena kita penyangga satu, kedua juga banyak pabrik yang ada di Kota Bekasi ini. Namun realita di lapangan pengangguran itu luar biasa. Itu yang selalu masyarakat mengatakan, Pak, kalau Bapak nanti jadi dewan, tolong Pak, kita ingin pekerjaan, kita ingin kerja. Karena mereka juga bosan Pak dikasih uang tuh betul senang, tapi kan kita juga sebentar. Maaf kayak tadi contoh 500.000 satu kali atau aja. Mungkin 2 kali lah. Setelah itu 5 tahun lupa dan tidak turun-turun ke lapangan juga. Bahkan mungkin reses pun juga nggak datang barangkali, barangkali ya Pak. Saya nggak menuduh itu. Nah itulah yang masyarakat ada tagline di lapangan begini Pak. Saya manggil Bang aja kali ya, lebih akrab Bang aja, Bang Jul. Sama aja. Jadi kata orang di lapangan atau masyarakat di lapangan, siapapun caleg yang datang kita terima. Artinya mereka siapa? Mau uang, barang, diterima. Tapi masalah nyoblos itu mah rahasia. Itu saat kita head to head ngobrol. Di depan, nanti pemilihan beda kan? Nah itu yang tidak bisa kita prediksi mereka akan pilih siapa. Nah tapi kita bagi 2 kategori lah kalau saya pikir. Satu yang memang berafiliasi dengan orang-orang masjid, seperti jamaah-jamaah di pengajian. Satu lagi yang sifatnya masyarakat umum atau awam. Kalau yang masyarakat yang berafiliasi dengan pengajian majelis taklim, biasanya ikut imam ustadznya atau ustadzahnya. Kata ustadznya, pilih si anu, insya Allah jamaahnya ikut. Kalau yang bahasanya awam atau swing voter bahkan, nah itu yang
kadang juga ikut-ikutan. Nah, tetangganya mau ikut mana? Ikut seperti itu. Nah, saat ini langkah yang saya masuki atau yang saya jalankan adalah saya masuk ke yang level pengajian majelis taklim. Oh, sudah. Sudah. Ada berapa majelis taklim? Ya lebih dari 10 tentunya ya. Oh, sudah banyak ya. Banyak. Di sekitar Bekasi Utara saja. Karena saya basic awalnya adalah di marketing dan saya lama di marketing, saya menggunakan teori segitiga Pareto. Kalau pernah dengar istilah itu, artinya teori 20-80. Kalau saya masukin tentunya satu tenaga, saya tidak memungkinkan. Yang kedua juga amunisi yang artinya amunisi kan tidak ngasih uang, tidak seperti itu. Artinya banyak APK atau hal-hal yang harus disiapkan. Itu yang tidak memungkinkan gitu kan. Artinya saya menggunakan teori bagaimana dari 100% pemilih atau 100% peluang di depan itu, kita cuma mengejar 20% yang potensial. Itu yang saya sekarang jalankan seperti itu. Jadi saya cuma masuk di 2 apa 3 kelurahan dari kurang lebih 8 yang ada di Bekasi Utara. Kalau Medan Satria terus terang saya tidak terlalu pegang. Kenapa? Bukan basisnya. Betul. Saya orang Bekasi Utara, bukan saya mengerjakan Medan Satria, tetapi effort saya yang tidak memungkinkan. Jadi saya lebih mempertimbangkan, kita fokus Bekasi Utara, itu pun tidak semua, saya segmented. Ada beberapa kelurahan yang coba saya fokuskan untuk bisa mendapatkan ceruk suara yang bisa saya targetkan. Selama masa kampanye ini sudah berapa kelurahan yang dimasukin? Saya tidak majelis taklimnya? Ya, tidak terlalu banyak. Yang fokus hanya kurang lebih hanya di 2 kelurahan saja saat ini ya. Harapan Baru dan di Teluk Pucung. Kalau yang kelurahan yang lain saya cuman perkenalan, tapi 2 kelurahan ini yang saya lebih fokuskan. Persiapan misalnya untuk pasang baleho, banner segala macam udah ada? Oh udah saya lakukan dari 3-4 bulan yang lalu. Oh sudah. Nah jadi sedikit Bang Jul, saya lebih ke arah konsep. Jadi kalau tadi Bang Jul ada yang menarik dari pertanyaan Bang Jul, kenapa sih kalau bahasanya nyantainya, lu mau nyari di Partai Umat, lu mau ngapain itu kan? Nah justru ini hal yang sangat menarik buat saya. Kalau maaf saya nyalek di partai yang sudah established, saya nggak usah sebut partai lah, yang mungkin ya 3 atau 5 besar di parlemen lah istilahnya, itu biasa. Dan mungkin ada possibility dapat besar malah. Kenapa mau di partai yang tanda kutip baru gitu kan? Kalau bahasa orang mengatakannya partai kecil lah, ya itu silakan aja ngomong, itu nggak ada masalah. Itu kan persepsi. Nah, saya tidak mengatakan kecil, tapi saya cukup berbangga bisa diterima di Partai Umat. Kenapa saya bilang berbangga? Karena jelas visi, misi dan target yang akan diharapkan oleh Partai Umat itu sendiri. Jelas menggunakan umat, bahwa kita ada partai Islam, di mana orang sangat berat mengatakan partai saya partai Islam. Sangat berat. Bahkan sebetulnya partai tersebut partai Islam, tapi tidak berani mengatakan saya partai Islam, tapi tetap aja nasionalis. Artinya kita pun walaupun partai Islam, bukan berarti kita tidak nasionalis, tidak. Tapi jelas dengan nama umat yang M-nya ditasdid 2 kali. 2 kali. Umat. Kita mengatakan ya kita Islam. Islam dan di Islam itu rahmatan lil alamin, bisa diterima oleh orang banyak, even itu oleh non muslim. Itu yang saya anggap suatu hal yang menarik, di mana ini adalah ladang dari dakwah. Jatuhnya adalah ibadah, mudah-mudahan pahala. Ada tagline-nya menarik buat saya ini, ARMY. Tagline-nya ARMY, amanah, religius, merakyat, ikhlas. Maksudnya apa nih? Ya, saya sendiri punya semboyan atau tagline saya, ARMY itu amanah, karena amanah itu bagian dari karakter seorang muslim yang dijauhkan dari munafik. Kalau kita tidak amanah berarti sudah jelas munafik. Saat kita dikasih amanah ibadah, amanah suatu pekerjaan atau jabatan, lalu kita kemudian nyeleweng dari amanah tersebut, gampangnya simpelnya mengkorupsi aja. Contohnya begini, reses dikasih sekian miliar atau sekian rupiah untuk tujuan bermanfaat untuk masyarakat, tetapi tidak semua kita berikan. Ada yang dikantongin, bahkan lebih banyak dikantongin misalkan buat pribadi ataupun buat partai misalkan, itu sudah tidak amanah jelas. Atau hal-hal lain lah,
ada aturan-aturan yang kita labrak segala macam itu sudah tidak amanah. Atau janjian jam 9 kita datang jam 10 dengan tidak ada alasan jelas. Tidak, kalau bahasa kalian tidak ada alasan syar'i itu. Udah nggak amanah itu. Satu, saya akan amanah dengan apa yang diberikan oleh umat berdasarkan apa yang diyakini di agama kita, agama Islam satu. Kemudian yang kedua religius. Ya insya Allah kita paling tidak memberikan contoh dan suri tauladan dengan akhlakul karimah, dengan ibadah yang bisa memberikan pengaruh atau influence buat orang banyak. Minimal kita selalu hadir di masjid di saat sholat-sholat yang diwajibkan. Kedua, menghadiri acara-acara keagamaan saat kita diundang oleh orang banyak, bukan cuma pada saat kampanye, tapi di luar itu. Sehingga di luar kampanye, di luar masa-masa pemilu ini, saya alhamdulillah sudah memang aktif di acara-acara yang diundang oleh masyarakat di setiap kampung. Jadi religius artinya bukan berarti saya orang religius, nggak gitu. Jadi dengan tidak langsung saya mendakwahi ke orang-orang yang konstituen, ayo benahi agamamu, perbaiki sholatmu, Allah akan menolongmu, Allah akan memberikan petunjuk atau solusi setiap masalah yang engkau punya. Kemudian rakyat. Ya kita memang tidak ada di Islam itu yang lebih tinggi dari yang lain, semua sama sejajar. Yang dilihat itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia adalah orang yang memang akhlaknya baik. Gitu. Jadi mentang-mentang dewan, wah saya mau dewan, saya beda dengan kalian, nggak bisa begitu. Kita harus sama levelnya dengan mereka. Dalam artian kesetaraan dalam bertindak, bertanduk dan bermasyarakat. Kemudian terakhir adalah ikhlas. Ya kita ikhlas saat menerima keluhan apapun dari masyarakat, dan jam berapapun saat mereka membutuhkan kita tidak bisa membatasi diri kalau sudah kita jadi dewan. Dan tidak ada kita membuat suatu segmen-segmen tertentu, nggak bisa. Wah itu rakyat. Sahabat, baik sahabat MUI TV, tagline Army cukup menarik ini yang disampaikan Bang Ali Ramdan. Pesan terakhir apa kira-kira ini, Bang Ali Ramdan? Pesan terakhir sebelum meninggal. Pesan terakhir kita tutup. Baik, sedikit jadi 1 menit terakhir kira-kira sebelum saya pesan. Tadi Bang Jo menanyakan Army. Jadi gini, saya ini kalau orang mengatakan partai umat, namanya udah mengerikan, umat, partai Islam. Saya ingin tampil agak sedikit berbeda, karena kita pemilih di Bekasi atau di seluruh Indonesia ini 60% Gen Z dan Gen milenial, kelahiran tahun 90-an dan after setelah itu ya. Nah, lalu saya ingin tampil walaupun kita bergaya istilahnya bukan bebas ya bahasanya, gayanya santai lah, tapi kita masih syar'i gitu. Jadi saya ingin diterima oleh mereka, dan Army ini, maaf sebelumnya, saat ini Indonesia ini sedang perang proksi ya, artinya dimasuki oleh proksi dari Korea. Rata-rata anak saya pun juga sama, ngefans sama Korea gitu. Semua hampir. Jadi rata-rata apalagi di musik dan filmnya Korea, itu hampir banyak anak-anak muda gitu. Sehingga kenapa saya menamakan Army, ada satu fans clubnya BTS, wah jadi ikut-ikutan saya. BTS Army cuma pakai Y belakangnya. Saya itu makanya saya mencoba bukan kan ada teori di marketing teorinya ada ATM namanya, amati, tiru dan modifikasi. Saya terus terang terinspirasi dari itu, tapi berbeda arti maupun visi misinya seperti itu. Nah, jadi untuk warga Kota Bekasi khususnya di Bekasi Utara dan Medan Satria, terutama yang disebut dengan Dapil 2, saya RM Ali Ramdan Blastian atau Ali Ramdan di lapangan juga, maaf nih, ada yang manggil saya Habib, nggak ada masalah. Walaupun saya bukan Arab dipanggil Habib ya nggak ada masalah, semua kebaikan nggak ada masalah. Saya Ali Ramdan atau Habib nggak masalah, siapapun yang mengenal saya di Bekasi Utara maupun Medan Satria, tolong dukung saya untuk bisa terpilih menjadi wakil Anda semua, untuk menjadi pelayan Anda semua yang bisa mewakili aspirasi, keinginan, gagasan, dan apa yang diharapkan oleh masyarakat di Bekasi Utara dan Medan Satria, sehingga saya bisa memberikan manfaat di akhir usia saya, yang mungkin besok lusa atau kapan usia saya nggak lama, tapi kalau Allah kasih lebih, alhamdulillah bisa memberikan manfaat untuk semua orang, bisa memberikan solusi untuk setiap masalah. Dan tentunya yang terakhir adalah bisa memberikan ibadah buat saya pribadi dan manfaat untuk orang banyak. Kira-kira seperti itu, Bang. Dan terutama satu hal yang terpenting untuk generasi anak muda Kota Bekasi,
Anda jauhkan narkoba, jauhkan dari hal-hal yang negatif karena Anda penerus Kota Bekasi, penerus bangsa Indonesia, terutama penerus generasi Islam yang akan membangun negeri ini yang berakhlakul karimah, yang bisa memberikan manfaat seluas-luasnya untuk orang banyak. Demikian, Bang. Baik, sahabat MUI TV, demikian obrolan pagi ini bersama Bang Ali Ramdan. Jangan lupa jatuhkan pilihan Anda kepada Bang Ali Ramdan dari Partai Umat, Dapil 2, Bekasi Utara, Medan Satria, nomor urut 3. Sekali lagi saya bilang, jangan lupa, Bang Ali Ramdan punya harapan buat Anda. Terima kasih, selamat pagi. Dan terakhir Bang Jo, makasih kopinya buat MUI TV. Baik. Sukses selalu dan semoga bisa memberikan manfaat untuk orang banyak di Kota Bekasi ini, terutama orang-orang yang membutuhkan syiar dakwah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.